warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurfaiza dengan NIM P031915401077. Saya berasal dari D3 Kebidanan tingkat 2B Poltekkes Kemenkes Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komplikasi pada masa nifas dan cara mengatasinya, terkhususnya tentang rendahnya suplai ASI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih manfaat ASI. Nah, air susu ibu atau ASI adalah cairan susu alami yang produksinya dirangsang oleh hormon prolaktin, lalu disalurkan melalui pembuluh ASI di dalam lobe payudara perempuan. Nah, ASI mengandung banyak zat penting bagi pemenuhan nutrisi bayi 0-2 tahun. Di dalamnya terkandung air, kolostrum, karbohidrat, protein, lemak, karnitin, serta vitamin dan mineral. Selain mengandung banyak nutrisi, ASI juga mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit dan tentu saja menunjang proses tumbuh kembang si kecil. Sejak mengalami kehamilan, payudara perempuan juga mengalami beberapa perubahan secara bertahap, mulai dari bertambahnya ukuran payudara, perubahan bentuk pada areola dan puting, hingga saat akhir trimester 2 mulailah ASI berproduksi. Maka dari itu, pada dasarnya tidak ada istilah ASI yang tidak keluar, sebab meskipun hanya sedikit, payudara perempuan dipastikan memproduksi ASI untuk bayi. Inisiasi menyusui dini pun selalu disarankan bagi setiap ibu hamil yang hendak melahirkan loh. Nah, sebab IMD akan merangsang refleks bayi untuk menyedot ASI sebagai sumber nutrisi utamanya, serta merangsang jaringan sel di payudara sang ibu agar ASI perlahan keluar, sehingga hormon prolaktin bisa kembali memproduksinya. Pada ibu menyusui, rendahnya suplai ASI yang disebut juga insufiensi laktasi, yaitu merupakan produksi ASI dalam volume harian yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi bayinya. Pasokan ASI rendah biasanya disebabkan oleh membiarkan ASI tetap berada di payudara untuk jangka waktu yang lama, atau tidak cukup menguras ASI selama menyusui. Di beberapa kesalahpahaman yang umum sering terjadi, membuat ibu percaya bahwa mereka memiliki ASI yang tidak mencukupi, padahal sebenarnya mereka sudah cukup berproduksi. Metode utama untuk meningkatkan suplai ASI adalah dengan memperbaiki praktik menyusui dan memeras ASI atau melalui pompa tangan atau pompa elektrik. Nah, nanti saya akan membahas nih tentang bagaimana memompa ASI. Nah, terkadang juga ada pertanyaan nih, kenapa ASI tidak keluar setelah melahirkan? Karena penurunan produksi pasca melahirkan terjadi karena penurunan produksi hormon progesteron yang penting dalam pembentukan ASI. Hormon progesteron ini ikut hilang saat plasenta keluar dari rahim saat proses persalinan. Butuh waktu sekitar 2-3 hari untuk tubuh ibu memperbaiki kondisi ini. Maka dari itu, 3 hari pertama setelah melahirkan, produksi ASI menjadi sangat sedikit. Lalu, bagaimana jika ASI tidak keluar setelah dari 3 hari melahirkan? Nah, salah satu pilihan ketika ASI tidak kunjung keluar adalah memberikan susu formula untuk sementara waktu pada bayi. Namun, usahakan cara tersebut menjadi opsi terakhir ya ketika semua cara sudah dilakukan. Keterlambatan ini bukan berarti ibu tidak bisa memproduksi ASI sama sekali loh. Namun, jaringan sel dan hormon lainnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mampu memproduksi ASI dalam jumlah yang normal. Nah, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab ASI tidak keluar. Yang pertama adalah persalinan pertama. Bagi ibu yang baru pertama kali melahirkan, produksi ASI memang umumnya mengalami keterlambatan hingga hari kelima setelah melahirkan. Sedangkan untuk persalinan anak kedua, ketiga, dan seterusnya, produksi ASI cenderung lebih stabil. Kedua, persalinan dijalani dengan proses sulit. Setiap proses persalinan yang dijalani para ibu tentu mengalami kesulitan yang berbeda-beda ya. Jika ibu mengalami penurunan stamina secara berlebihan pasca melahirkan, mengalami stres atau trauma, maka ini juga akan menjadi penyebab ASI tidak keluar atau berjumlah sedikit. Nah, yang ketiga, persalinan dengan operasi sesar.
Dengan persalinan dengan operasi sesar yang mempengaruhi kondisi emosional ibu, serta penggunaan obat bius dan cairan infus. Belum lagi dengan rasa nyeri yang ditimbulkan akibat luka operasi itu sendiri ya. Yang keempat, persalinan dini atau prematur. Persalinan prematur ini juga menjadi penyebab ASI tidak keluar, sebab tubuh sebelumnya bersiap memproduksi ASI secara maksimal hingga hari perkiraan lahir atau HPL. Namun, ketika proses melahirkan justru berlangsung lebih cepat dari perkiraan, maka tubuh menjadi kurang siap. Selain itu, bayi prematur juga sangat mungkin kesulitan menemukan puting ibu dan refleks menyedotnya masih belum begitu baik. Yang kelima, bayi sulit menemukan puting ibu. Penyebab ASI tidak keluar lainnya adalah karena bayi yang sulit menemukan puting ibu. Perlu diketahui bahwa ASI akan lebih lancar keluar jika mendapatkan stimulasi yang baik dari refleks menyedot bayi. Jika bayi sulit menemukan puting, maka proses stimulasi akan terganggu. 6. Ibu menderita diabetes. Ibu yang menderita penyakit diabetes juga membuat ASI lama keluar, sebab penyakit diabetes membuat hormon pada tubuh terganggu, serta memperbesar peluang terjadinya persalinan dengan operasi sesar dan persalinan prematur. Yang ketujuh, ibu dengan PCOS. Ibu dengan PCOS mengalami kelainan hormon, sehingga dapat menjadi penyebab ASI tidak keluar. Yang kedelapan, berat badan yang tidak ideal. Berat badan yang terlalu gemuk atau berlebihan maupun terlalu kurus juga bisa menjadi penyebab ASI tidak keluar. Berat badan tidak ideal akan mengganggu kestabilan hormon, sehingga ibu membutuhkan waktu lebih lama untuk memproduksi ASI lebih banyak. Yang kesembilan, penggunaan produk KB. Alat kontrasepsi KB dalam bentuk pil, suntik, dan IUD juga mempengaruhi kondisi hormon ibu, serta bisa memicu hipertensi dan penurunan zat besi di dalam tubuh. Ini juga menjadi penyebab ASI tidak keluar atau berjumlah sedikit. Yang ke-10, jaringan payudara hanya berisi lemak. Nah, terdapat kondisi insufficient glandular tissue atau IGT yang membuat ASI tidak keluar. Kelenjar ASI tidak mencukupi, sehingga jaringan sel payudara hanya berisi lemak saja, bukan berisi ASI. Produksi ASI memang tidak sepenuhnya terhenti, hanya saja menjadi jumlahnya sedikit. Nah, bagaimana cara mengatasi ASI yang tidak keluar? Meskipun ASI tidak keluar atau hanya berjumlah sedikit, pastikan ibu tetap tenang dan tidak stres ya, karena stres dapat menghambat kemampuan alami tubuh untuk memproduksi ASI. Tetaplah coba menyusui bayinya agar payudara terangsang serta perlekatan antara puting dan lidah bayi semakin lekat. Selain itu, ibu juga bisa mengonsumsi beberapa jenis makanan dan vitamin yang membantu meningkatkan produksi ASI, seperti sayur katuk, buah-buahan, teh menambah ASI, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk menjaga gaya hidup sehat, tidak merokok maupun minum alkohol. Cara yang pertama yaitu jangan menunda untuk mulai menyusui. Menunda terlalu lama untuk menyusui bayi dapat menurunkan ketersediaan dan produksi ASI. Peluk bayi langsung dengan kulit bertemu kulit atau skin to skin setelah bayi lahir. Hal ini dapat merangsang keinginan bayi untuk menyusui. Yang kedua, berikan ASI sesering mungkin. Selama beberapa minggu pertama, berikan susu pada bayi 8-12 kali sehari atau setiap 2-3 jam. Kurang sering memberikan ASI dapat menurunkan produksi ASI loh. Maka dari itu, jika ASI kurang, bisa dengan disusukan terus ya mams, agar dapat merangsang ASI keluar dengan hisapan bayi. Yang ketiga, perhatikan posisi ketika menyusui. Pastikan ketika menyusui, bayi berada di posisi yang tepat dan benar-benar meminum ASI, yaitu dengan posisi latch on ya mams. Yang keempat, perhatikan pemberian ASI. Jika bayi hanya menyusui pada satu payudara secara teratur, maka payudara yang satunya akan mengalami penurunan produksi ASI. Usahakan untuk tetap memberikan kedua payudara pada setiap bayi ya mams. Jika bayi hanya mau menyusui dari satu payudara gimana? Nah, maka ibu perlu memompa payudara sebelahnya dengan tujuan untuk melindungi ketersediaan ASI itu sendiri. Yang kelima, jangan lewatkan jadwal menyusui. Terkadang karena kondisi dan aktivitas, maka ibu perlu memompa payudara ketika jadwal menyusui nih, walaupun sedang berjauhan dengan bayinya. Yang keenam, berhenti mengonsumsi alkohol dan merokok. Mengonsumsi alkohol dan merokok dapat menurunkan produksi ASI.
Yang ketujuh, memijat payudara. Ibu juga dapat memijat payudara apabila tidak ada ASI yang keluar. Pijatlah payudara dengan gerakan memutar ke arah bawah. Nah, tekanan yang diberikan saat memijat akan membantu ASI lebih keluar lebih cepat. Yang kedelapan, rutin memompa ASI. Meski ASI tidak keluar, tidak ada salahnya jika ibu rutin memompa payudara. Sebab gerakan memerah akan merangsang produksi susu, sehingga ASI akan keluar lebih cepat. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan penggunaan pumping. Yang saya gunakan ini adalah pumping elektrik ya, Mams. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pumping elektrik ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pumping elektrik ini. Yuk simak. Nah, kelebihan pompa ASI elektrik ini adalah waktu yang digunakan untuk memompa ASI lebih cepat, dilengkapi dengan fitur pengaturan tertentu yang membuatnya lebih nyaman saat digunakan. Memiliki banyak model yang bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Contohnya, model yang mempunyai 2 pompa untuk memompa kedua payudara dalam satu waktu atau 1 pompa saja, seperti ini. Selanjutnya, membutuhkan usaha yang lebih kecil dalam menggunakannya, sehingga tidak membuat ibu kelelahan berapa lama pun memakai jenis pompa ini. Nah, selain kelebihan juga ada kekurangannya ya, Mams. Kekurangannya yaitu harganya lebih mahal dibandingkan dengan pompa manual, lebih sulit untuk dibersihkan, menimbulkan suatu berisik saat digunakan, dan lebih sulit untuk dibawa kemana-mana. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan pumping elektrik ini. Nah, pertama siapkan dulu pumping elektriknya, lalu penampung ASI-nya. Setelah itu, saya juga punya model payudara untuk saya contohkan nanti cara penggunaannya. Dan kita juga membutuhkan aliran listrik ya. Nah, untuk menghidupkan pumping elektriknya, kita menggunakan kabel cas ya. Yang pertama, kita sambungkan dulu selangnya, selang dari mesin ke dalam selang penampungnya ya. Nah, ini sudah tersambung. Selanjutnya, untuk menghidupkan mesinnya, kita bisa menggunakan kabel cas handphone ya. Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan di mesinnya ini sudah terdapat tombol on dan off, dan terus ada tombol untuk pijat, tombol untuk menambah daya kuatnya, daya kuat memompanya, dan bisa untuk mengurangkan kuat pompanya. Nah, yang pertama, selanjutnya kita sambungkan dulu kabel casnya. Nah, ini udah hidup. Nah, selanjutnya dengan kabelnya sudah hidup, maka ini bisa dipakai. Dia memang agak berbunyi gitu ya, berisik. Nah, ini saya contohkan dari model beras saya, model payudaranya. Dilakukan dengan cara dilekatkan pada payudara ibu, lalu biarkan mesinnya memompa sendiri. Pompa ini untuk menekan daya keluarnya ASI. Jadi angin dari pompa ini akan masuk ke dalam selang di bawah, lalu akan menekan payudara ibu sehingga mengeluarkan ASI. Jadi begitu caranya. Perlu diingat, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihannya. Sebaiknya cuci dengan air panas dan sabun sebelum dan setelah pompa digunakan, agar pompa tetap steril. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.